menarik dari poros perubahan itu, ada yang dibayangkan sesuatu yang jauh lebih baik yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Mereka beda ceritanya. Itu yang saya mungkin pertemuan-pertemuan kecil, makan bareng yang sering dilakukan oleh tim poros perubahan politik itu belum sampai merumuskan itu. Itu yang juga membuat kegalauan-kegalauan akut yang nggak akan selesai. Galau itu manusiawi aja. Kalau nama Marapulai gagah itu, pengantin yang gagah tentu banyak orang yang kepengen. Siapa sih yang nggak kepengen sama Anies Baswedan? Jangan-jangan nanti Mbak Puan juga pengen. Wah, benar kan Mbak juga. Jadi anak daro gitu, jadi pengantin wanitanya. Justru kita balik, jadi anak darahnya yang sangat manis, sangat cantik. Banyak yang cowok yang ingin banyak calon Marapulai yang menanti gitu ya. Jadi nggak mungkin terjadi Anies Puan karena PDIP harus mengusung kader sendiri sebagai calon presiden. Begitu, partai begitu besar kok iya jadi wapres. Tuh. Gimana sih? Ya sama lah, orang kalau mau cari cowok juga mana sih yang memenuhi kriteria kan gitu kan. Oh, berarti sampai saat ini Anies belum memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriterianya Mbak Puan? Mungkin belum. Menyatukan Anies dan Mbak Puan dalam satu kolam koalisi itu sangat mustahil bagi saya. Yahil yang mustahil lah, baina sama walubang sumur lah, kira-kira begitu. Jaraknya terlampau jauh. Untuk koalisi Anies dan Puan itu bagi saya sangat mustahil. Dan saya tidak akan mengedit statement ini. Sayang sekali intelektual kita terjebak dengan pesimisme dan narasi-narasi yang negatif. Ya. Kegaduhan itu bukan kegaduhan dalam tidak bisa ketemu, tapi kegaduhan di dalam gagasan. Nah, cara berpikir kemalasan seperti ini sangat miskin sekali intelektual. Begini. Bagi saya ini bukan destruktif atau kemalasan intelektual ya. Untuk apa Nasdem itu ngusung Anies kalau pada akhirnya ingin ikuti pilihan politik Jokowi seperti 2014 dan 2019? Ya sudah, pilih aja yang dipilih Jokowi langsung ya. Ingin menegaskan bahwa Nasdem itu ingin pisah jalan, beda pilihan politik, punya sikap politik yang berbeda dari PDIP dan Jokowi. Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Itu Jokowi. Tesisnya kan gitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. PD Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kita juga tidak ingin mendorong, sepertinya suasananya ingin pemerintahan Pak Jokowi ini kan masih Oktober 2024, masih panjang untuk mencetak prestasi. Ini yang saya kira jarak psikologis, tembok tebalnya akan semakin terjadi antara PDIP dan Nasdem. Ada ketidakmungkinan yang tidak terucap bahwa sangat tidak mungkin PDIP itu berkoalisi dengan Nasdem di 2024. Wow. Itu yang kita tangkap dari jarak. Nasdem ditertawakan PDIP soal ajakan duet Anies dan Puan tidak akan menjual harga diri demi kursi cawapres. Pengamat politik Adi Prayitno terus menyoroti manuver dari Anies Baswedan yang belum juga meminang siapapun untuk menjadi duetnya di Pilpres 2024. Dirinya juga curiga bahwa sedang terjadi kebingungan antara dua partai di sekitar mantan Menteri Pendidikan itu sama-sama menawarkan calon terbaiknya untuk menjadi duet Anies. Yang dibayangkan mungkin siapa kira-kira orang yang bisa mendampingi Anies di 2024. PKS ada elitnya, kemudian Demokrat juga pasang harga mati untuk AHY. Katanya dikutip dari kanal YouTube TV One News Minggu 1 Januari. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya yang mendengar hal tersebut langsung mengungkapkan potensi Anies Baswedan untuk membentuk poros koalisi dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Willy terlihat menganalogikan Anies selayaknya calon pengantin yang tengah menimbang bibit bebet bobot untuk pasangannya kelak. Galau itu manusiawi aja. Kalau pengantin yang gagah itu banyak yang kepengen. Siapa orang yang gak kepengen sama Anies Baswedan? Ya jangan-jangan nanti Mbak Puan juga kepengen, tutur Willy. Pernyataan ini pun ditanggapi dengan tawa politikus PDIP Masinton Pasaribu yang juga hadir sebagai narasumber.
Justru kita balik, jadi ini anak darahnya atau pengantin perempuannya yang sangat manis, sangat cantik. Banyak cowok yang ingin memikat. Seloroh Masinton seolah menegaskan PDIP memang akan mencalonkan Puan di tahun 2024 mendatang. Namun Masinton juga terang-terangan mengaku bahwa Anies Baswedan belum memenuhi kriteria PDIP untuk menjadi pendamping Puan. Orang kalau mau cari cowok juga, mana sih yang memenuhi kriteria? Gitu kan, mungkin belum memenuhi kriteria, ujarnya. Hal yang sama juga ditekankan oleh Ade. Menyatukan Anies dan Mbak Puan dalam satu kolam koalisi itu sangat mustahil bagi saya. Hal yang mustahil. Jaraknya terlampau jauh, jelas Adi. Untuk saya, koalisi Anies dan Puan itu sangat mustahil dan saya tidak akan mengedit statement ini, tegasnya. Hal ini menurut Adi tidak lepas dari semangat pencalonan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem untuk menyaingi dominasi PDIP yang kini turut digawangi Puan. Selain itu, karena basis pemilih Anies dan Puan yang pada dasarnya sangat berbeda satu sama lain, sehingga suaranya rawan dicuri calon lain jika nekat disatukan. Ambisi Nasdem tentang Cawapres Anies ini begitu keras. Bahkan mengenai Cawapres pun dipasrahkan ke Anies yang notabene bukan kader Partai Nasdem, yang belum tentu menjadi wakil dari Nasdem. Jadi mengenai Puan menjadi Cawapres Anies adalah kemustahilan yang besar. Jangankan dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai cawapresnya, Puan Maharani menjadi cawapres Prabowo saja tidak mungkin. Disebutkan oleh politikus senior PDIP Pandana Baban yang menyebutkan bahwa kemungkinan PDIP bersanding dengan Gerindra cukup kecil. Menurutnya tidak mungkin jika Puan Maharani disandingkan dengan Prabowo Subianto, apalagi jika PDIP hanya mengajukan calon wakil presiden atau cawapres. Tadi dikatakan sepertinya terbuka wakil Prabowo itu dari PDI Perjuangan Bu Puan. Itu sangat tidak mungkin, kata Pandana Baban pada perbincangan di kanal YouTube Total Politik. Masa partai pemenangan jadi wakil yang gak masuk akal? Apa kata dunia? Dari PDI Perjuangan itu presiden, imbuhnya. Lebih lanjut, Pandana Baban juga menyebutkan bahwa kecil kemungkinan PDI Perjuangan menyandingkan Puan sebagai cawapres dan Prabowo sebagai capres. Nggak mungkin jadi wakil presiden, orang sama ibunya aja sudah kalah, apalagi sama anak. Nggak masuk di akal, jatahnya PDI Perjuangan bukan wakil presiden, tutupnya. Pada acara yang sama, Pandana Baban juga menyebutkan bahwa Puan rupanya tidak masalah jika tidak dijadikan capres. Pasalnya, masih ada posisi-posisi strategis lain yang disebut bisa diisi oleh putri bungsu Megawati Soekarno Putri itu. Puan itu pilihan buat Puan tidak semata-mata jadi calon presiden, ujar Pandana Baban dalam perbincangan Total Politik. Dia terbuka untuk melanjutkan ketua DPR, terbuka juga dia jadi ketua umum PDI Perjuangan. Pilihan-pilihan itu terbuka, imbuhnya. Lebih lanjut, Pandana Baban juga menyebutkan bahwa Puan memang dipersiapkan oleh Megawati untuk menjadi petinggi partai. Tahun 2010, waktu saya dilantik jadi ketua DPD Sumatera Utara, yang melantik saya untuk pertama kalinya diberikan Ibu Mega ke Puan. Saya waktu itu bangga kalau Ibu Mega yang melantik aku, kata Panda. Tapi waktu itu Ibu Mega mengatakan dia Puan dipersiapkan untuk juga jadi pemimpin partai, maka itu dia dijadikan jadi ketua DPP, jelasnya. Ditambah lagi sebelumnya senior PDI Perjuangan atau PDIP Pandana Baban juga menyebut PDIP tidak akan mengusung calon presiden dari luar partai. Sebab kata dia PDIP memiliki banyak kader yang bagus-bagus. Ya nggak mungkin dong, PDIP punya kader yang jago-jago, apa pula orang lain dicalonin? Ya enggak lah. Nggak mungkinlah mencalonkan yang ini, artinya untuk presidennya, kata Pandya dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan oleh Detik.com berkolaborasi dengan Total Politik. Hal itu juga menepis penilaian terkait ide duet Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Panda menegaskan, PDIP tidak mungkin mengusung Anies sebagai capres layaknya Ketum Nasdem Surya Paloh yang menjagokan Anies.
Ya enggak dong, itu enggak ke tingkat itu lagi. Mana cantik dong permainan itu. Dia pilih Anies, nanti Mega pilih siapa? Jadi cantik permainan itu gitu loh. Seni berpolitik itu kan di situ indahnya, ucap Panda. Memang politisi Nasdem dengan penuh percaya diri mengajak PDI Perjuangan untuk ikut mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dengan hanya menawarkan cawapres ke Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga kader dari PDI Perjuangan. Padahal sejatinya PDI Perjuangan tidak membutuhkan bantuan parpol lain untuk mengusung capres jika hanya soal memenuhi persyaratan. Direktur Eksekutif Fox Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago menilai tawaran Nasdem kepada PDI soal Puan Maharani sebagai capres Anies Baswedan hanya menguntungkan partai pimpinan Surya Paloh saja.